Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahayu. Saya perwakilan dari kelompok saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu tentang asuhan kebidanan pada bayi M umur 2,5 bulan dengan diare dehidrasi sedang di Rumah Sakit Sarila Husada Sragen tahun 2019. Ya, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Ada Mbak Titi Sutarti, Tri Rahayu dengan saya sendiri, dan Mbak Triana Pitasari. Ya, di sini saya akan membacakan tentang bab 1, yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang, yaitu angka kematian bayi atau AKB usia kurang dari 1 tahun masih cukup besar, yaitu sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup, dengan angka kematian anak balita sebesar 40 per 1000 kelahiran hidup. Ini menurut Depkes tahun 2012. Angka tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan target MDGs tahun 2015, yaitu angka kematian bayi turun menjadi 23 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian balita turun menjadi 32 per 1000 kelahiran hidup, ini juga menurut Depkes tahun 2012. Diare sendiri adalah keadaan frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali pada bayi dan lebih dari 3 kali pada anak. Konsistensinya feses encer, dapat berwarna hijau atau dapat pula bercampur lendir dan darah atau lendir saja. Ini menurut Ngastya tahun 2005. Komplikasi diare antara lain dehidrasi, renjatan hipovolemik, hipokalemia, gejala meteorismus, hipotoni otot lemah, dan bradikardi. Intoleransi sekunder akibat kerusakan fili mukosa usus dan defisiensi enzim laktase, hipoglikemi kejang terjadi pada dehidrasi hipertonik, malnutrisi energi protein, atau akibat muntah dan diare jika lama atau kronik. Ini menurut Nur Salam tahun 2005. Data yang didapat dari Rumah Sakit Umum Sarila Husada sendiri pada bulan Oktober tahun 2012 sampai Oktober 2013, angka kejadian diare mencapai 689 kasus dengan rincian kasus diare ringan 359 anak atau 52,10%, dan kasus diare sedang 267 anak atau 38,75%, kasus diare berat 63 anak 9,14%. Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul ini karena kasus di atas dapat memunculkan permasalahan kompleks yang dapat kami terapkan dalam 7 langkah Varney. Di sini ada rumusan masalah berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, yaitu bagaimanakah penata laksanaan asuhan kebidanan pada bayi M dengan diare dehidrasi sedang di Rumah Sakit Sarila Husada Sragen tahun 2019 dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan menurut 7 langkah Varney. Tujuan studi kasus ini sendiri, yang pertama ada tujuan umum, yaitu dapat melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi dengan diare dehidrasi sedang di Rumah Sakit Sarila Husada Sragen tahun 2019 menggunakan manajemen kebidanan 7 langkah Varney. Dan tujuan khususnya yaitu untuk melaksanakan pengkajian bayi dengan diare dehidrasi sedang, menginterpretasikan data, merumuskan diagnosa kebidanan, masalah dan kebutuhan pada bayi dengan diare dehidrasi sedang, mengidentifikasi diagnosa potensial pada bayi dengan diare dehidrasi sedang, mengidentifikasi tindakan segera pada bayi dengan diare dehidrasi sedang, merencanakan tindakan pada bayi dengan diare dehidrasi sedang, melaksanakan tindakan pada bayi dengan diare dehidrasi sedang, dan mengevaluasi hasil tindakan pada bayi dengan diare dehidrasi sedang. Manfaat studi kasus. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu untuk memberikan masukan dan tambahan informasi kepada peneliti selanjutnya yang bisa digunakan untuk meningkatkan asuhan kebidanan pada bayi dengan diare dehidrasi sedang. Sedangkan manfaat praktisnya bagi Rumah Sakit Sarila Husada sendiri yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan asuhan kebidanan pada bayi dengan diare dehidrasi sedang di Rumah Sakit Sarila Husada. Bagi penulis yaitu peneliti dapat menerapkan teori yang didapat di bangku kuliah dalam praktik di lahan, serta memperoleh pengalaman langsung dalam memberikan asuhan kebidanan pada bayi M dengan diare dehidrasi sedang. Bagi Universitas Harapan Bangsa sendiri,
Studi kasus ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan tentang asuhan kebidanan secara komprehensif pada bayi dengan diare dehidrasi sedang. Bagi pasien, yaitu untuk melakukan asuhan kebidanan pada bayi, bayi dapat melewati penyakit diare dengan dehidrasi sedang tanpa komplikasi lainnya. Bab 2 ada tinjauan pustaka, yaitu bayi. Untuk pengertian bayi sendiri, ini menurut Karapedia tahun 2008, merupakan makhluk hidup mungil calon manusia yang terbentuk dari pertemuan sel sperma dan sel telur di dalam rahim seorang wanita. Sedangkan menurut Depkes Republik Indonesia tahun 2005, balita adalah anak usia 12 sampai 59 bulan. Masa balita adalah periode penting dalam tumbuh kembang anak. Pemeriksaan tingkat perkembangan ini menurut Raharjo dan Marmi tahun 2012. Umur 0 sampai 3 bulan, biasanya bayi belajar mengangkat kepalanya, belajar menggerakkan kepala dari kiri atau kanan ke tengah, melihat dan menatap wajah Anda, mengoceh spontan atau bereaksi dengan mengoceh, bereaksi terkejut terhadap suara keras, membalas tersenyum ketika diajak bicara atau tersenyum, mengenal ibu dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, dan konyak. Umur 3 sampai 6 bulan, berbalik dari telungkup ke terlentang, mengangkat kepala setinggi 90 derajat, mempertahankan posisi kepala tetap tegak dan stabil, meraih benda yang ada dalam jangkauannya, memegang tangannya sendiri, berusaha memperluas pandangan, mengarahkan matanya pada benda-benda kecil, tersenyum ketika melihat mainan atau gambar yang menarik saat bermain sendiri. Untuk umur 6 sampai 9 bulan, yaitu dapat duduk tanpa bantuan, belajar berdiri, kedua kakinya menyangga sehingga sebagian berat badan, dapat merangkak meraih benda atau mendekati seseorang, memegang benda kecil dengan ibu jari dan jari telunjuk, memindah benda dari satu tangan ke tangan lainnya, bersuara tanpa arti, mama, mama, bermain tepuk tangan atau ciluba, bergembira dengan melempar benda. Dari 9 sampai 12 bulan, belajar mengangkat badannya ke posisi berdiri, belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan di kursi, dapat berjalan dengan dituntun, memasukkan benda ke mulut, mengulang mendudukkan bunyi yang didengar, menyebut 2 sampai 3 suku kata yang sama tanpa arti, mengeksplorasi sekitar, ingin tahu, ingin menyentuh apa saja, mengenal anggota keluarga, takut pada orang yang belum dikenal. Untuk umur 12 sampai 18 bulan, anak dapat berdiri sendiri tanpa berpegangan, membungkuk, memungut mainan, kemudian berdiri kembali, berjalan mundur 5 langkah, memanggil ayah dengan kata papa, memanggil ibu dengan kata mama, menumpuk 2 kubus, memperlihatkan rasa cemburu atau bersaing, atau menunjuk apa yang diinginkan tanpa menangis atau merengek. Anak biasa mengeluarkan suara yang menyenangkan atau menarik tangan ibu. Pengertian diare menurut Ngastia tahun 2005, yaitu keadaan frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali pada bayi dan lebih dari 3 kali pada anak. Konsistensi feses encer dapat berwarna hijau atau dapat pula bercampur lendir dan darah atau lendir saja. Ini menurut Nelson tahun 2004. Diare akut adalah diare yang terjadi secara mendadak pada balita dan anak yang sebelumnya. Etiologi ini menurut Ngastia tahun 2005. Diare dapat disebabkan antaranya yaitu faktor infeksi. Infeksi internal yaitu infeksi saluran pencernaan makanan yang merupakan penyebab utama diare pada anak. Faktor malabsorpsi karbohidrat, dikaresida, intoleransi laktosa, maltosa dan sukrosa, monosakarida, intoleransi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Pada bayi dan anak yang paling terpenting dan sering terjadi adalah intoleransi laktosa, malabsorpsi lemak, malabsorpsi protein. Faktor makanan, biasanya terjadi diare karena makanan basi, beracun, alergi terhadap makanan. Menurut faktor psikologis, rasa takut dan cemas jarang tetapi dapat terjadi pada anak yang lebih besar. Patofisiologi ini menurut Nur Salam tahun 2008, mekanisme yang menyebabkan timbulnya diare ada gangguan osmotik. Ini akibat terdapatnya makanan atau zat yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meningkat sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus dan selanjutnya timbul diare karena terdapat peningkatan isi rongga usus. Untuk gangguan sekresi,
Akibat rangsangan tertentu misalnya, toksin pada dinding usus akan terjadi peningkatan sekresi air dan elektrolit ke dalam usus. Dan selanjutnya timbul diare karena terdapat peningkatan isi rongga usus dan gangguan motilitas usus. Hiperperistaltik akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan usus untuk menyerap makanan, timbul diare. Sebaliknya, jika peristaltik usus menurun, akan mengakibatkan bakteri timbul berlebihan, selanjutnya juga timbul diare. Akibat penyakit diare menurut Suharyono dalam Nursalam tahun 2008, diare dapat mengakibatkan hal-hal yaitu kehilangan air dan elektrolit, terjadi dehidrasi. Kondisi ini dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan asam basa, metabolik asidosis, dapat diketahui dengan memperhatikan pernapasan yang bersifat cepat, teratur, dan dalam pernafasan Kussmaul. Untuk komplikasi, akibat diare dan kehilangan cairan elektrolit secara mendadak dapat terjadi karena dehidrasi ringan, sedang, berat, hipotonik, isotonik, atau hipertonik. Renjatan hipovolemik, hipokalemia, gejala meteorismus, hipotoni otot lemah, dan bradikardi. Intoleransi sekunder akibat kerusakan fili mukosa usus dan defisiensi enzim laktosa. Hipoglikemi, kejang, terjadi pada dehidrasi hipertonik, malnutrisi energi protein, atau akibat mutah dan diare jika lama atau kronik. Ini menurut Nursalam tahun 2005. Untuk pengobatan dan penanganan diare pada bayi di rumah sakit atau puskesmas, menurut Dinas Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010, pengobatan dan penanganan diare pada bayi dengan cara pemberian cairan. Untuk dehidrasi ringan sampai sedang, mencegah terjadinya hipotermi, pemberian ASI secara langsung atau per sonde, pemberian oralis selama 3 jam pertama, yaitu 75 ml kali berat badan, pemberian tablet zinc 1 tablet atau 20 mg, pemberian antibiotik jika ada indikasi, yaitu bercampur lendir darah, suspek kolera, faringitis, bronkitis, dehidrasi berat. Mencegah terjadinya hipotermi, pemberian ASI secara langsung per sonde, pemberian cairan intravena, pemberian oralis kira-kira 5 ml, pemberian tablet zinc 1 tablet atau 20 mg, pemberian antibiotik jika ada indikasi bercampur lendir darah, suspek kolera, faringitis, dan bronkitis. Diare dengan dehidrasi sedang. Menurut Depkes Republik Indonesia tahun 2010, pengeluaran tinja yang tidak normal dengan tidak ditandai bayi rewel, gelisah, tanpa kehausan dan minum dengan cepat, kelopak mata cekung, air mata berkurang, mulut kering, kulit pucat, urin berkurang, berat badan turun 5-10% dari berat badan sebelumnya. Ini ada gambaran klinisnya menurut Medicastor tahun 2010 dengan dehidrasi sedang. Mula-mula bayi cengeng, gelisah, suhu tubuh mungkin meningkat, nafsu makan berkurang, sering buang air besar dengan konsistensi tinja cair atau encer, kadang disertai wial dan wiata. Warna tinja berubah menjadi kehijau-hijauan karena bercampur empedu, anus dan sekitarnya lecet karena seringnya difekasi, dan tinja menjadi lebih asam akibat banyaknya asam laktat. Terdapat tanda dan gejala dehidrasi seperti turgor kulit jelek, elastisitas kulit menurun, ubun-ubun dan mata cekung, membran mukosa kering, dan disertai penurunan berat badan. Perubahan tanda-tanda vital, nadi dan respirasi cepat, tekanan darah menurun, denyut jantung cepat. Pasien sangat lemas, kesadaran menurun atau apatis, somnolen, sopora komatus sebagai akibat hipovokanik. Bila terjadi asidosis metabolik, klien akan tampak pucat dan pernafasan cepat dan dalam pernafasan Kussmaul. Akibat penyakit diare dengan dehidrasi sedang, menurut Medisinesia tahun 2012, pada penyakit diare dengan dehidrasi sedang adalah kehilangan cairan 5-10% berat badan, sebelumnya dengan tanda anak gelisah atau rewel, anak ingin minum terus karena rasa haus meningkat, kelopak mata cekung, buang air kecil mulai berkurang. Untuk komplikasi menurut Medisinesia tahun 2012, komplikasi yang timbul dari diare dengan dehidrasi sedang yaitu dehidrasi berat, kehilangan cairan lebih dari 10% berat badan sebelumnya untuk bayi, dan menunjukkan gangguan tanda-tanda vital tubuh, somnolen, koma, pernafasan Kussmaul, gangguan dinamik sirkulasi, mata sangat cekung, bibir dan lidah kering, turgor kulit jelek atau cubitan lambat,
tidak kencing selama 6 jam atau lebih, kadang disertai panas sampai kejang dan memerlukan pemberian cairan elektrolit parenteral. Shock hipovolemik atau keadaan berkurangnya volume darah yang bersirkulasi ke tubuh. Feses berdarah disebabkan oleh entamoeba histolytica dan bakteri genus Shigella dan sebagainya, yang masing-masing mengandung PMN dan darah. Untuk pencegahan diare dehidrasi sedang, menurut Medical Store tahun 2010, yaitu jumlah oralit yang harus diberikan pada 3 jam pertama, sementara diberikan oralit bagi bayi yang masih menyusu, maka terus diberikan. Bila kelopak mata bengkak, oralit dihentikan sementara dan diganti cairan lain. Bila muntah, tunggu 10 menit dan kemudian oralit diberikan sedikit demi sedikit. Ajari ibu mengukur banyaknya larutan yang harus diberikan dan ajari cara memberikannya dengan sendok makan perlahan tiap 1-2 menit. Cuci tangan dengan benar menggunakan sabun dan air yang mengalir sebelum dan sesudah menyiapkan perlengkapan bayi. Membiasakan mencuci alat-alat makan dan minum dengan air bersih dan membilasnya dengan air matang. Memasak air minum sampai mendidih. Setelah anak berusia lebih dari 6 bulan, di samping ASI juga diperlukan makanan pendamping ASI atau MPASI secara bertahap. Ini sama tadi ya untuk pengobatan dan penanganan diare pada bayi dengan dehidrasi ringan atau sedang di rumah sakit dan puskesmas. Ini sama seperti yang di atas tadi. Untuk pengkajiannya, pada pertama langkah ini melakukan pengkajian dengan mengumpulkan data dasar, data subjektif dan objektif. Semua informasi Farn ini menurut Farni tahun 2004, pengkajian bayi sakit dengan diare dengan dehidrasi sedang. Data subjektifnya berupa biodata, ada nama balita, umur, agama, suku bangsa, pendidikan, pekerjaan. Dan juga ada pola kebiasaan sehari-hari seperti nutrisi, eliminasi. Untuk eliminasi ini untuk menggambarkan pengkajian buang air besar dan buang air kecilnya, meliputi frekuensi dan warnanya itu seperti apa. Aktivitas ini untuk menggambarkan kegiatan anak-anak itu sehari-hari itu bagaimana pada kasus bayi diare ini. Untuk istirahat atau pola tidurnya ini, untuk mengetahui tidur malamnya berapa jam, tidur siangnya berapa jam, seperti itu. Untuk pada data objektif ini ada pemeriksaan fisik yang bisa dilihat oleh tenaga kesehatan. Pemeriksaan umum ini menurut Sulistiawati 2012 meliputi keadaan umum bayi, mencakup baik, sedang, dan lemah. Pada kasus diare dengan dehidrasi sedang, gelisah, rewel, dan mengantuk, keadaan umum untuk menilai keadaan bayi baik atau buruk. Untuk tanda-tanda vitalnya meliputi denyut jantung atau nadi, kecepatan irama, suara jantung jelas dan teratur, nadi normal adalah 70-110 kali per menit. Pernafasan, ini untuk menilai pernafasan dan bunyi nafas dalam 1 menit. Respirasi normal 30-40 kali per menit. Pada balita dengan diare dehidrasi sedang, pernafasan cenderung dalam tapi cepat lebih dari 40 kali per menit. Untuk suhu, temperatur normalnya yaitu 36,5 derajat Celcius. Untuk balita diare dengan dehidrasi sedang, suhunya biasanya naik lebih dari 36,5. Ini untuk pemeriksaan fisik menurut Nur Salam tahun 2005 ada pemeriksaan kepala. Untuk pada bayi itu ada pemeriksaan kepala yang mengalami diare dengan dehidrasi sedang, itu ubun-ubunnya cekung, rambutnya warnanya apa, matanya ada kotoran atau tidak, kelopak matanya normal atau tidak, untuk telinga ada kotoran atau tidak, hidung ada bernapas dengan normal atau tidak, cuping hidung, kotoran dalam hidung. Untuk mulut, warna bibir gimana, pucat atau tidak, lidah basah, kering dan sangat kering. Untuk leher, pembesaran kelenjar tiroid ada atau tidak, dada retraksi simetris atau tidak, perut mengalami distensi, kram dan bising usus yang meningkat.
kulit untuk mengetahui turgornya, kembalinya lama atau tidak, kering atau tidak kulitnya. Dan untuk ekstremitas ini ada ekstremitas atas dan bawah, ada tangan dan kaki. Ini untuk mengetahui odem, pembengkakan, dingin, atau kuku sudah melebihi jari-jari. Untuk anus ada lecet atau tidak pada daerah sekitar anus. Untuk pemeriksaan antropometri menurut Marni dan Raharjo, meliputi lingkar kepala, mengetahui pertumbuhan otak, lingkar lengan atas, menilai status gizi pada anak, panjang badan, mengetahui tinggi badan, berat badan untuk mengetahui status nutrisi. Di sini ada pemeriksaan penunjang, yaitu dilakukan untuk mendukung pemeriksaan yang tidak dapat diketahui dengan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan lab, serta terapi yang sesuai. Pemeriksaan yang perlu dilakukan pada anak yang mengalami diare yaitu pemeriksaan tinja baik secara makroskopi maupun mikroskopis dengan kultur, tes malabsorpsi yang meliputi karbohidrat, pH, klinites, lemak, dan kultur urin, menurut Nur Salam tahun 2005. Ini untuk langkah kedua ada interpretasi data. Data yang dikumpulkan, diinterpretasikan, dapat merumuskan diagnosa kebidanan dan kebutuhan spesifik. Ini bertujuan untuk digunakan karena masalah tidak dapat didefinisikan seperti diagnosa tetapi membutuhkan penanganan. Ini menurut Farney tahun 2004. Interpretasi data meliputi diagnosa kebidanan ditegakkan dalam lingkup praktek kebidanan. Kasus ini adalah bayi X umur berapa bulan dengan diare dehidrasi sedang. Data dasarnya data subjektif, mengatakan anaknya BAB lebih dari 3 kali per hari, merasa haus terus-menerus, rewel, gelisah, kadang-kadang muntah serta nafsu makannya menurun. Data objektifnya pada pasien bayi dengan diare dehidrasi sedang, denyut nadi cepat dan melemah, pernafasan cenderung dalam dan cepat, dan temperatur kulit lebih dari 36,5 derajat. Turgor kulitnya jelek, ubun-ubun dan mata cekung, membran mukosa kering, berat badan turun. Masalahnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman klien yang ditemukan dari hasil pengkajian yang menyertai diagnosa. Masalah yang sering terjadi, kekurangan volume cairan, perubahan pola pemenuhan nutrisi, perubahan integritas kulit, dan gangguan rasa nyaman. Kurangnya pengetahuan orang tua. Ini menurut Nur Salam tahun 2005. Untuk kebutuhan, dibutuhkan pasien dan belum teridentifikasi dalam diagnosa dan masalah dapat dengan melakukan analisa data. Diperlukan pada balita sakit diare dehidrasi sedang yaitu pemberian cairan dan elektrolit berupa oralit dan cairan parental meningkatkan kebutuhan nutrisi yang optimal. Langkah ketiga ada diagnosa potensial, mengidentifikasi masalah atau diagnosa berdasarkan diagnosa masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien. Bidan diharapkan bersiap-siap bila terjadi diagnosa atau masalah potensial ini benar-benar terjadi. Langkah keempatnya ada tindakan segera. Ini harus sesuai dengan prioritas masalah atau kebutuhan yang dihadapi kliennya. Setelah merumuskan tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi diagnosa potensial pada langkah sebelumnya, harus merumuskan tindakan emergensi segera, dan permasalahan ini termasuk tindakan segera yang mampu dilakukan secara mandiri, secara kolaborasi, atau bersifat rujukan. 5. Ada rencana tindakan. Rencananya yaitu untuk mencapai kriteria hasil. Rencana tindakan yang dapat dilakukan bisa mencegah terjadinya hipotermi, pemberian ASI secara langsung, pemberian oralit, pemberian tablet zinc, antibiotik ini jika terjadi indikasi. Untuk langkah ke-6 yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang spesifik pada langkah ini. Asuhan menyeluruh yang telah diuraikan pada langkah ke-5 dilaksanakan secara efisiensi dan aman. Rencana ini dilakukan sepenuhnya oleh bidan dan sebagian oleh pasien atau tim kesehatan lainnya. Yang terakhir ada evaluasi. Langkah terakhir dalam manajemen kebidanan untuk kegiatannya dilakukan terus-menerus dengan melibatkan pasien, bidan, dokter, dan keluarga. Pada langkah ini,
Evaluasi dari asuhan kebidanan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan, apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi dalam diagnosa. Ini menurut Varney tahun 2004. Kriteria evaluasi asuhan kebidanan pada balita sakit diare dehidrasi sedang menurut Depkes tahun 2008, yaitu keadaan umum baik, ubun-ubun dan mata tidak cekung, turgor kembali normal, mulut dan lidah tidak kering, tidak terjadi dehidrasi berat, BAB menjadi normal. Data perkembangan, ini menurut Jana 2011. Data perkembangan asuhan dengan menggunakan SOAP ada subjektif, objektif, assessment, dan planning. Subjektif itu menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien menggunakan data klien melalui anamnesis sebagai langkah 1 Varney. Untuk objektif tuh pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium dengan tes diagnostik lain yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung asuhan sebagai langkah 1 Varney. Asesmen itu menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif, diagnosa atau masalah, antisipasi diagnosa atau masalah potensial, perlu tindakan segera oleh bidan atau dokter, konsultasi atau kolaborasi dan atau rujukan. Planning menggambarkan keterkaitan antara manajemen kebidanan sebagai pola pikir dengan sebagai catatan asuhan pendekatan manajemen kebidanan menurut landasan hukum sebagai seorang bidan dalam memberikan asuhan berdasarkan aturan atau hukum yang berlaku. Bab 3 ada metodologi, jenis studi kasus. Jenis laporan ini adalah laporan studi kasus dengan metode deskriptif menurut Noto Atmojo tahun 2012. Suatu metode yang dilakukan dengan tujuan utama untuk menaparkan atau membuat gambaran tentang studi keadaan secara objektif. Studi kasus adalah studi yang dilakukan dengan cara pengkaji suatu permasalahan melalui suatu proses yang terdiri dari unit tunggal. Ini menurut Noto Atmojo tahun 2012. Studi kasus ini menggambarkan tentang asuhan kebidanan pada bayi M dengan diare dehidrasi sedang di Rumah Sakit Sarila Husada Sragen. Partisipan, penentuan pemilihan subjek bergantung pada rancangan studi kasus yang digunakan penulis. Subjek pada studi kasus ini adalah bayi M dengan diare dehidrasi sedang. Untuk tempat penelitian sendiri, lokasi studi kasus menjelaskan tempat atau lokasi tersebut dilakukan. Studi kasus ini dilakukan di Rumah Sakit Sarila Husada Sragen. Untuk waktu penelitian, waktu studi kasus merupakan waktu di mana studi kasus diambil. Waktu yang digunakan untuk studi kasus ini pada tanggal 25 sampai 28 Februari 2019. Untuk teknik pengumpulan datanya, ada jenis penelitian. Berdasarkan cara memperoleh dibagi menjadi 2, ada primer dan sekunder. Primer itu data yang secara langsung diambil dari subjektif, objektif, penelitian oleh perorangan maupun organisasi. Untuk data sekundernya, data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Data sekunder dapat penelitian ini diperoleh dari rekam medik Rumah Sakit Sarila Husada tentang kejadian diare dengan dehidrasi ringan. Untuk cara pengumpulan datanya, jenis karya tulis ilmiah, laporan studi kasus yang menggunakan asuhan kebidanan Varney yang terdiri dari 7 langkah Varney. Yaitu ada wawancara, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data di mana penelitian mendapatkan keterangan atau penelitian secara lisan dari seseorang responden atau sasaran peneliti atau bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut. Untuk observasi, suatu prosedur yang terencana meliputi mencatat jumlah data, syarat aktivitas tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Observasi dilakukan dengan lembar status pasien pada bayi dengan diare dehidrasi sedang. Perlu dilakukan observasi yaitu vital sign meliputi keadaan umum, pernafasan, suhu, nadi, respirasi, infus, untuk keseimbangan cairan. Untuk pemeriksaan fisik sendiri itu menurut Matondang tahun 2013 dipergunakan untuk mengetahui keadaan fisik pasien secara sistematis, yaitu dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Studi dokumentasi menurut Noto Atmojo, dokumentasi itu semua bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumentasi. Studi kepustakaan, yaitu memperoleh sebagian informasi baik berupa teori-teori
maupun konsep yang dikembangkan oleh berbagai ahli dari buku-buku sumber yang ada. Alat-alat yang dibutuhkan itu apa aja? Untuk wawancara menggunakan alat format pengkajian buku tulis, ballpoint, observasi yaitu termometer, stetoskop, jam tangan, alat pengukur tinggi badan, timbangan berat badan, pita lila. Terus untuk pendokumentasian, rekam medik, dan alat tulis. Ini untuk daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.